Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Bicara tentang ijazah Bapak Jokowi. Ijazah Bapak Jokowi hanya selembar kertas yang dikeluarkan oleh universitas ternama Gajah Mada. Sudah pasti lembaran kertas tersebut sama dengan milik teman-temannya. Namun rupanya Gusti Allah memberikan perbedaan dari lembaran kertas yang akhirnya menjadi ijazah Bapak Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada ini. Lembaran kertas ini dan akhirnya menjadi sebuah ijazah, dan ijazah tersebut tertulis nama Insinyur Joko Widodo. Rupanya Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat, memberi keistimewaan tentang ijazah ini. Ijazah ini mempunyai sebuah energi spiritual yang sangat kuat. Ada pancaran energi-energi yang sangat terang. Dan bagi orang yang hatinya kotor, bagi orang yang pikirannya negatif, maka dia akan gelap mata, gelap hati, kebingungan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rijal Fadila, Egy Sujana, Tifa Kurnia, dan sekarang nambah lagi Bitor Suryadi. Mereka gelap mata karena melihat pancaran energi yang sangat terang yang keluar dari ijazah Bapak Jokowi ini. Ini sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Dari selembar ijazah ini mampu membungkam, mampu berjuang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pepatah Jawa itu ada dan terbukti kebenarannya. Becik ketitik, olo ketoro. Jadi selembar ijazah ini mampu meringkus orang-orang yang hatinya tidak baik. Hanya satu lembar ijazah. Namun sekali lagi, ijazah milik Bapak Jokowi ini memiliki aura energi yang sangat luar biasa. Pancarannya terang benderang. Bagi sekali lagi yang hatinya gelap, mereka akan menilai negatif. Coba teman-teman pikirkan, satu Indonesia, bahkan sampai ke dunia bicara tentang ijazah ini. Banyak ragam dari ucapan-ucapan seseorang. Ada yang berpikir positif, ada juga yang berpikir negatif. Karena apa? Karena pikiran negatif
dibangun oleh orang yang pikirannya juga negatif. Mereka terus membangun narasi-narasi yang negatif. Mereka tidak bicara berdasarkan nuraninya. Mereka bicara berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya, bukan yang ada dalam hati kecilnya. Maka inilah masalah ini akhirnya berlarut-larut. Itu dari pandangan spiritual. Jadi aura positif yang terpancar dari ijazah Bapak Jokowi ini terus akan memancing reaksi. Dan akhirnya mengungkap orang-orang yang terus menebar fitnah di negeri ini. Semuanya akan diringkus, digulung, dan dimasukkan dalam penjara. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya dari Polda Metro Jaya melalui konferensi pers, yaitu Kombes Ade Ari, di sini kepolisian tidak mau sembrono untuk menyelesaikan kasus ini. Rupanya kepolisian harus mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan juga minta pendapat dari ahli yang benar-benar kompeten dalam hal ini. Bukan ahli dari Roy Suryo CS, ya, yang mereka ahli telematika, ahli forensik digital, dan entah ahli-ahli apa lagi. Sampai gelagapan saya ngomong. Ya. Jadi dari kepolisian melalui Kombes Ade Ari ini telah minta pendapat dari 7 ahli. Ini ahli yang berguna untuk bangsa dan negara, bukan ahli yang berguna untuk sekelompok kecil, ya. Ahli-ahli yang berguna untuk kelompok kecilnya sendiri, bukan. Yang diminta oleh Polda Metro Jaya dan disampaikan oleh Kombes Ade Ari ini adalah meminta pandangan pendapat dari 7 ahli. Ahli digital forensik, ya, bukan seperti Rismon ahlinya. Ini ahli beneran yang ilmunya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Siapa orangnya? Panjenengan tonton saja nanti beritanya. Yang pertama itu. Yang kedua, ahli bahasa Indonesia. Karena banyak sekali kata-kata yang dipelintir-pelintir, ya, macam-macam. Bahkan sekarang Roy Suryo sudah tidak mempermasalahkan lagi sepertinya masalah apa tentang UGM-nya. Kalau kemarin-kemarin kan UGM-nya juga diserang, ya, dituduh mengeluarkan ijazah asli atau aspal, ya, sampai polisi memberikan keterangan pun Roy Suryo tetap tidak percaya. Kali ini Roy Suryo malahan bicara tentang pasar pramuka. Sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi ceritanya. Ini gara-gara Victor Suryadi. Nah, ya. Makanya dari kepolisian ini minta pendapat atau pandangan dari ahli bahasa Indonesia. Yang pertama tadi ahli forensik, tentunya yang memahami hal-hal seperti ini, ya, yang mampu menguji, ya, di luar dari kepolisian ini. Karena polisi sudah mengatakan bahwa barang itu, ijazah itu identik, namun masih ngeyel. Makanya dipanggil satu orang yang ahli forensik, yang kedua adalah ahli bahasa Indonesia. Jadi nanti pelintiran-pelintiran bahasa, kata-kata yang disampaikan Roy Suryo dan teman-temannya ini nanti bisa diidentifikasi oleh kepolisian biar menjadi sebuah barang bukti, ya. Lalu yang ketiga, ahli hukum ITE. Nah, kalau Roy Suryo pernah mengatakan
yang turut serta membuat Undang-Undang ITE. Nah, ini juga nanti bakal ketemu dengan ahlinya ahli. Ya, berarti ahlinya ahli. Ya. Biar apa? Biar mungkin adil dari pihak kepolisian. Selanjutnya yang keempat, kepolisian juga minta pandangan dan juga pendapat dari ahli sosial hukum. Ya, karena sudah berkembang di masyarakat luas ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, Rizal, Fadila, Egy Sujana, Tifa Kurnia, dan juga Betor Suryadi. Ini bagaimana di kehidupan sosial bermasyarakat? Apakah di sini masuk dalam ranah hukum? Kepolisian juga minta pendapat di ahli sosial hukum. Lalu yang kelima adalah ahli psikologi kemasyarakatan. Jadi bagaimana psikologi masyarakat? Tentunya yang menonton video ini, apakah yang tadinya orang baik-baik menjadi tidak baik? Karena dia setiap hari melihat yang ada di media sosial, ya bentuknya narasi-narasi dan akhirnya provokasi. Apakah masyarakat mendapat imbas dari apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya? Di sini kepolisian tentu minta pendapat dari ahli psikologi kemasyarakatan. Bagaimana sih psikologi masyarakat ini? Apakah senang, happy, ataukah bisa mengambil pelajaran positif atau negatif dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS? Di sini polisi sangat bijak meminta pendapat, pandangan dari ahli psikologi kemasyarakatan. Yang keenam, saya nggak paham ini artinya apa, ya, yaitu ahli grafologi. Ahli grafologi itu apa? Saya nggak paham. Jadi saya lewati saja. Yang kelima adalah ahli hukum pidana. Yang ketujuh. Yang keenam tadi ahli grafologi, yang ketujuh adalah ahli hukum pidana. Nah, ahli hukum pidana pasti teman-teman juga pasti sudah tahu arahnya kemana. Apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond Sianipa, Rizal Fadila, Egy Sujana, Tifa Kurnia, dan Betor Suryadi ini ada pelanggaran, ya, ada unsur-unsur yang bisa dijerat di ranah hukum. Di sini sudah pasti kepolisian mau memberikan sebuah kesimpulan dengan apa yang telah polisi lakukan melalui penyelidikan dari UGM, dari tempat Bapak Jokowi melakukan KKN, dan seterusnya. Ini mau dirangkum menjadi satu kesatuan yang bulat, dan nanti akan dilakukan gelar perkara. Dan saya rasa di sini walaupun saya bukan orang pinter, nah saya ini sebenarnya jalurnya jalur supranatural yang saya sampaikan di depan tadi. Ya, sudah pasti Roy Suryo tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Ya, sudah pasti sekarang kondisinya menggigil dan keringat dingin. Ya, itu teman-teman. Makanya ya sahabat ya, jadi sehebat-hebatnya manusia pasti ada orang yang lebih hebat daripada manusia yang lain. Ya, apa yang telah dilakukan Roy Suryo dan teman-temannya ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Tentu orang-orang yang berpikir positif di sini juga terus berpikir positif. Tidak mungkin rasanya, tidak masuk akal rasanya, ya. Bahkan UGM sendiri sudah mengatakan bahwasannya ijazah itu dikeluarkan dari UGM. Foto KKN-nya ada, foto saat wisudanya, saat kuliahnya ada, semuanya ada. Dulu Roy Suryo menggebu-gebu menyalahkan UGM. Sekarang Roy Suryo bersemangat, ya, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Ini sungguh membagongkan. Bahkan apa yang dilakukan oleh Betor Suryadi, yang diucapkan oleh Betor Suryadi, ini juga bikin ngakak, bikin ketawa, ya.
Petor Suryadi mengatakan ijazah Bapak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Lalu Petor Suryadi juga mengatakan bahwa di rumah Bapak Jokowi ada bunker. Di sana menyimpan uang 9 triliun atau berapa. Nanti teman-teman bisa cek di media sosial. Ya, makanya polisi di sini mengambil psikologi. Jadi polisi nanti juga akan ngecek psikologinya Roy Suryo, Rismon Siani, Parijal Fadila, Egy Sujana, Tifa, Kurnia, dan Petor Suryadi ini bagaimana? Apakah secara psikologi, secara mental mereka ini baik-baik saja atau sedang bermasalah? Nah, itu ya teman-teman ya. Dan ini adalah berita yang sangat luar biasa yang juga saya ikuti di media sosial, bahwa kepolisian rupanya melakukan langkah-langkah yang sangat hebat ini. Ya, mereka tidak mau istilahnya ijazah ini polisi sendiri yang melihat, mengoreksi. Ya, tidak, polisi juga membawa pembanding. Jadi kurang apa lagi keterbukaan, transparansi ya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini. Tentu kita sebagai masyarakat juga harus bangga memiliki kepolisian yang sangat luar biasa ini. Terbuka dan tentunya dengan pertanggungjawaban sumpah ya, sumpah bukan hanya di dunia, tentu di akhirat, yang di pundak kepolisian ini di sini dipersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia ini, yang mana ya Bapak Jokowi juga pernah menjabat sebagai presiden 2 kali dan juga mengantarkan bagaimana negeri ini menjadi negara yang lebih maju. Saya tinggal di kota Batam, saya merantau dari tahun 1995. Itu ya teman-teman ya. Dari dulu kalau saya pulang kampung, jalanan-jalanan, bandara-bandara tidak sebagus saat ini. Dan saya juga merasakan kalau dulu perjalanan saya dari Batam ya menuju ke kampung halaman saya di Blitar itu memerlukan waktu 5-6 jam. Sekarang antara 4 jam itu sudah sampai. Ya, nanti kalau tolnya nyambung sampai ke Blitar mungkin bisa lebih cepat lagi. Karena saat ini masih tolnya berhenti di Malang atau di Kediri. Nah, itulah sahabat, bagaimana perkembangan tentang ijazah Bapak Jokowi ini. Sekali lagi teman-teman harus hati-hati. Kalau udah kun fayakun, Gusti Allah ikut campur di sini. Ya, ijazah Bapak Jokowi memiliki aura energi yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang terus-menerus mempermasalahkan aura energi yang ada pada ijazah Bapak Jokowi ini. Sangat luar biasa pancaran energinya ini, nanti mampu memberantas orang-orang pengacau di negeri ini, orang-orang yang sudah membuat kegaduhan di negara ini. Baik sahabat, pesan saya sebagai sesama muslim, rasanya tidak elok, tidak baik kalau kita membuka aib saudara kita satu muslim. Apalagi kita terus mencari-cari kesalahan kita sesama muslim. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.